Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Hafidh Ramadan, NIM 21011712017. Jadi sekarang saya akan membuat sebuah video atau mempresentasikan sebuah value engineering atau ringkasan value engineering dari sebuah proyek dalam rangka untuk menyelesaikan tugas rekayasa nilai. Jadi untuk yang pertama saya akan mempresentasikan untuk value engineering case 1, yaitu sebuah proyek dari corporate office building. Jadi hal pertama yang dibahas dari video ini yaitu isi dokumen dari value engineering ini. Jadi value engineering ini adalah laporan dari lokakarya rekayasa nilai VE yang dilakukan pada tahun 1994 atas permintaan dari perusahaan investasi real estate dengan fasilitas kantor pusat komersial atau corporate office building. Ini terdiri dari bangunan dengan luas 800.000 persegi dengan 3 tingkat untuk parkir bawah tanah, 3 tingkat untuk loteng sebagai restoran, dan 2 menara kantor 17 lantai. Untuk kendala dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan tersebut. Dapat dilihat pose atau work model dari value engineering study terlihat pada layar berikut. Lalu untuk function analysis worksheet, yaitu dengan komponen pekerjaan yaitu pekerjaan lapangan, total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.329.974 dengan harganya yaitu sebesar 1.300.000. Lalu dicari perbandingan antara biaya dengan harga didapat yaitu 1,02. Lalu untuk pekerjaan struktural dengan item pekerjaan fondasi, substruktur, dan superstruktur didapat perbandingan antara biaya dibandingkan dengan harga yaitu 1,24. Untuk arsitektural dengan item pekerjaan dinding pemisah, atap, interior, serta sistem pengangkutan didapatkan biaya dibandingkan harga yaitu 1,16. Untuk mekanikal dengan item pekerjaan seperti yang dapat terlihat didapatkan total biaya dibandingkan harga yaitu 1,08. Sedangkan untuk elektrikal dengan item pekerjaan tertera didapatkan total biaya dibandingkan harga yaitu 1,43. Lalu untuk peralatan total perbandingannya yaitu 1,46. Dan untuk pekerjaan umum seperti mobilisasi, tambahan lapangan, demobilisasi, dan dalam pengalaman mendapat keuntungan dengan dapat total keseluruhan yaitu 1,2. Lalu ada rekomendasi value engineering. Dari rekomendasi value engineering ini terdapat 4 bagian, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu arsitektural. Untuk proyek gedung corporate office building ini dengan item pekerjaan itu stop elevator di lantai dasar. Desain asli dari proyek ini yaitu di setiap menara terdapat 6 elevator yang melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi, lift yang selama ini melayani podium shopping, dan menara kantor 18 lantai. Lalu desain yang diusulkan dalam value engineering ini yaitu untuk memberhentikan atau stop elevator di lantai dasar dan menambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pound di ruang bawah tanah di setiap menara, 1 di setiap ujungnya di setiap lift bank, untuk melayani garasi parkir hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atas. Lalu diskusi dari item tersebut yaitu desain saat ini tidak memenuhi persyaratan minimum untuk layanan lift yang baik. Pemisahan fungsi elevator yang diusulkan meningkatkan layanan bagi pengguna menara kantor, untuk pengguna parkir mobil, dan pengguna toko. Lalu untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruangan bawah tanah ini akan mendapatkan akses yang tidak terjadi dalam desain yang ada pada saat ini. Proposal ini juga menghilangkan layanan untuk ke level B4 dan level B5 dengan 3 perhentian. Lalu rangkuman dari rekomendasi utama yaitu desain saat ini tidak memenuhi persyaratan umum untuk layanan lift yang baik. Pemisahan fungsi elevator yang diusulkan meningkatkan layanan bagi pengguna menara kantor, untuk pengguna parkir mobil, dan pengguna toko. Lalu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap penyandang cacat di ruang bawah tanah, maka
ruang yang dihemat sekitar 100 meter persegi per lantai. Dengan proposal ini juga menghilangkan layanan untuk lantai level B4 dan B5 dengan 3 perhentian. Lalu ringkasan dari LCC atau Life Cycle Cost Summary, yaitu totalnya sebesar 1.159.257 US dollar. Presentasi total penghematan untuk item pekerjaan arsitektur ini yaitu dengan rumus total penghematan dibagi dengan total biaya asli dikali 100% didapat persentase penghematannya sebesar 73,6%. Lalu selanjutnya yaitu cost worksheet recommendation dari item pekerjaan arsitektural. Dengan total original desainnya yaitu 1.558.017 dengan proposed design totalnya itu 499.295 dan didapat total savings dari pekerjaan arsitektural ini sebesar 1.058.722. Lalu didapatkan dapat terlihat pada layar proposal dari item pekerjaan arsitektural dari nomor 1 sampai 15 dapat terlihat total arsitektural dengan penghematan awal yaitu 4.025.197 US dollar. Ini adalah merupakan gambar dari stop elevator tadi dalam item pekerjaan arsitektural. Lalu yang kedua ada struktural. Untuk proyek corporate office building ini item yang ditinjau yaitu menggunakan konstruksi lantai papan inti berongga. Nah, pada desain asli, di setiap menara terdapat 6 elevator konstruksi yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 basement. Ini adalah case in place atau CIP, rib atau slab, beton cor di tempat yang membentang di antara balok beton CIP. Lalu desain yang diusulkan yaitu menggunakan papan pracetak beton berongga, beton prateka. Konstruksi yang diusulkan di semua area lantai ini di mana desain rib slab saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan memiliki tebal 25 cm dengan lempengan plat 7 cm. Plat lantai juga akan disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan dibentang 10 meter, rentang jelas 9 meter antara balok beton CIP berjalan ke arah N sampai utara sampai selatan. Lalu diskusi untuk item ini yaitu desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Sebuah hotel 21 lantai baru sedang dirancang secara lokal untuk menggunakan papan berongga inti. Kami juga telah berunding dengan Direktur Pabrik Pracetak setempat mengenai penggunaan dan ketersediaan papan inti berongga pracetak. Selain itu, seorang spesialis dalam penggunaan pracetak struktural sangat merekomendasikan penggunaan papan berongga inti ini karena sangat ekonomis dan juga tersedia. Lalu rangkuman dari rekomendasi utama yaitu memodifikasi desain slab lantai dengan menggunakan dua arah slab dan balok dengan penghematan yaitu 800.000 US dollar, akan tetapi tidak pada selain penggunaan pracetak. Hapus level basement 4 dan 5 yang digunakan untuk tangki penyimpanan dan pindahkan tangki dan ruang dengan penghematan total sebesar 530.000 US dollar. Lalu dapat dilihat ringkasan LCC dari item pekerjaan struktural ini. Total LCC-nya yaitu sebesar 1.441.800 US dollar. Presentasi total penghematannya didapat yaitu 33,9%. Lalu cost worksheet recommendation dengan total original design sebesar 4.248.700 US dollar dan proposed design yang diusulkan yaitu 2.806.900 US dollar hingga didapatkan total savings yaitu 1.441.800 US dollar untuk item pekerjaan struktural. Dapat terlihat proposal dari struktural ini dengan totalnya itu 2.258.000 dan dapat dilihat ide opsionalnya di tabel yang berada di bagian bawah. Ini merupakan salah satu bentuk replika dari slab berongga yang telah disebutkan dalam item pekerjaan struktural tadi. Lalu selanjutnya ada bagian mekanikal. Untuk itemnya itu memodifikasi desain tes.
Desain saat ini menggunakan sistem penyimpanan energi termal atau thermal energy savings yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 215 ton. Lalu desain yang diusulkan yaitu tim VM mengusulkan untuk menghilangkan tingkat basement 4 dan 5 dan memindahkan ruang pompa ke level basement 1. Dengan juga hanya ada satu anak tangga per menara yang diusulkan untuk sistem tes yang baru. Lalu diskusinya yaitu menghilangkan 2 lantai apartemen dengan memindahkan tangki air di atap bersamaan dengan penghapusan basement tingkat 4 dan 5, penghematan hingga 1 juta US dollar. Lalu memodifikasi sistem penyimpanan energi termal dengan memindahkan tangki di bawah tanah lantai 1 sampai 3 basement dan memindahkan ruang pompa ke lantai 1 basement. Penghematan yaitu sebesar 450.000 US dollar pada biaya awal dan 54.000 US dollar per tahun. Nilai proyek juga akan ditingkatkan secara signifikan dengan meningkatkan nilai sewa, ruang, dan relokasi ini. Lalu ikhtisar dari rekomendasi utama yaitu menghilangkan lantai 2 apartemen dengan memindahkan tangki air di atap bersamaan dengan penghapusan basement tingkat 4 dan 5, penghematannya sebesar 1 juta dolar. Lalu memodifikasi penyimpanan TES dengan memindahkan tangki di bawah tanah lantai 1 sampai 3 basement dan memindahkan ruang pompa ke lantai 1 basement. Nilai proyek yang akan ditingkatkan secara signifikan oleh meningkatkan nilai sewa ruang dengan relokasi ini dengan total penghematan 450.000 US dollar pada biaya awal dan 54.000 US dollar per tahun. Total LCC dari proyek dari bagian mekanikal ini yaitu 975 US dollar. Dapat dilihat persentase total penghematannya yaitu sebesar 36%. Dapat dilihat total proposal dari bagian mekanikal ini dengan total penghematan life cycle-nya sebesar 5.444.720 US dollar dengan ide opsional terdapat pada tabel bagian bawah. Lalu LCC worksheet-nya dapat dilihat pada tabel tersebut dengan total LCC present yaitu 975.010 dan total investmentnya 48,4%. Berikut adalah gambar atau ilustrasi dari value engineering atau yang diusulkan terhadap bagian mekanikal. Lalu selanjutnya ada elektrikal. Item yang digunakan yaitu konfigurasi ulang distribusi listrik. Untuk desain aslinya, sistem yang ada menggunakan pemasok 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung panel tegangan 13,8 kV dengan 4 transformator 200 kVA untuk menurunkan tegangan ke 220 volt. Dari setiap MSB, satu set saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai bangunan dan papan distribusi. Lalu desain yang diusulkan yaitu menghapus sistem saluran bus dan memindahkan trafo di lantai bangunan dengan mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 penguat untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder. Loop dicapai melintasi jembatan lantai 17. Trafo harus kriteria dari trafo yang digunakan harus sesuai dengan apa yang tertera pada pada slide yang saya tunjukkan. Lalu diskusi untuk item elektrikal ini yaitu sistem yang dirancang sangat mahal akan tetapi tanpa fleksibilitas untuk mentransfer daya dari satu menara ke menara yang lain. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem yang diusulkan dapat memenuhi keduanya, baik fleksibilitas maupun biaya awal yang lebih rendah. Lalu rangkuman dari rekomendasi utama yaitu konfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan tegangan tinggi ke apartemen dan memindahkan trafo ke berbagai lantai dengan penghematan total sebesar 1,73 juta US dollar. Lalu mengurangi beban daya darurat dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan oleh diesel, cadangan perlengkapan pencahayaan darurat yang dioperasikan dengan baterai, dan mengurangi jumlah darurat stop kontak. Mengurangi jumlah generator dari jumlah masing-masing 2 menara 900 kV
ampere menjadi 1 per menara. Generator akan berukuran sebesar 1000 kV ampere untuk memenuhi persyaratan perusahaan dengan penghematan total sebesar 650.000 US dollar. Ringkasan LCC-nya dapat terlihat pada layar yaitu sebesar 975.000 US dollar untuk item pekerjaan elektrikal. Lalu presentasi total penghematan untuk elektrikal ini sebesar 74,7% dengan proposal seperti yang terlihat pada layar. Total penghematan awal sebesar 4.703.730 US dollar dan penghematan life cycle cost yaitu sebesar 5.354.390.000 US dollar. Berikut adalah gambar dari alternatif 1 dan alternatif 2 dari item pekerjaan elektrikal dan proposed floor distribution dapat terlihat pada layar. Lalu berikut adalah ringkasan atau summary dari seluruh rekomendasi kategori dari item pekerjaan mulai dari arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Didapatkan total jumlah proposal yaitu 45 proposal dengan total penghematan awal sebesar 14.649.727 US dollar dan penghematan life cycle sebesar 19.430.617 US dollar. Lalu kesimpulannya yaitu kira-kira sekitar ada 50 ide yang jika diterapkan berarti akan mendapatkan penghematan hingga 14,5 juta US dollar. Biasanya semua ide tidak mungkin diterima, namun hasil dari Lokakarya atau workshop ini harus membuktikan bahwa tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga mempengaruhi biaya kepemilikan lanjutan pada kisaran 265.000 US dollar per tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Alafif Ramadan undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.